Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi-pagi buta, Zila sudah dibuat kelimpungan dengan panggilan masuk dari ayahnya. Pasalnya, ayahnya itu menanyakan perihal hutang piutang yang sudah terbayar lunas tanpa syarat. Tentu saja membuat sang ayah, Gabriel, memborbardir dirinya dengan beberapa pertanyaan. Hal tersebut membuatnya bingung, alasan apa yang akan ia pakai untuk meyakinkan Gabriel perihal pembayaran hutang yang sudah lunas. Jujur sama ayah. Gimana dengan soal hutang itu bisa terbayar lunas? Kamu gak nyembunyiin sesuatu, kan? Zila menggigit bibir bawahnya seraya memegang pagar balkon kamar. Ia sibuk mencari alasan untuk meyakinkan Gabriel. Yah, soal hutang gak usah dipikirin lagi. Bukannya enak, ayah jadi gak ada beban lagi soal itu. Ia tahu, tapi justru malah buat ayah jadi penasaran sekaligus gelisah. Ayah gak mau kamu mengorbankan diri kamu lagi soal hutang-hutang ayah. Cukup kemarin kamu bekerja tanpa kenal lelah, ayah gak mau kamu kenapa-napa, Hati Zila menghangat ketika lagi-lagi Gabriel begitu mengkhawatirkannya. Entah berapa banyak kebohongan yang ia tanam pada ayahnya. Dan yang pasti, ayahnya itu bagaikan sosok yang sempurna di matanya. Makasih, ya. Makasih atas kekhawatiran ayah buat aku. Aku ngelunasin hutang-hutang ayah itu dari uang tabungan aku sendiri. Mungkin ayah pikir ini mustahil, karena aku juga ikut menghidupi Sena selama ini. Tapi, emang tabungan aku ternyata sudah cukup mumpuni untuk membayar hutang-hutang ayah. Jadi ayah gak perlu khawatir lagi soal itu, oke? Kamu gak lagi bohongin ayah, kan? Enggak kok, ya. Ngapain juga Zila bohong? Oke, ayah percaya. Gimana kabar kalian sekeluarga? Gimana juga kabar pernikahan kalian? Baik-baik aja, kan? Alhamdulillah kami semua baik, ya. Pernikahan aku dan Elbara juga sangat baik. Oh iya, ayah sama Sena apa kabar? Kemarin telepon aku gak dijawab sama dia masa. Dia kemana, sih? Gabriel terkekeh di seberang sana. Berjauhan seperti ini pasti mereka sama-sama sedang merasakan rindu. Syukur deh kalau kalian baik-baik aja. Di sini ayah sama Sena baik juga, Dia tuh sebenarnya lagi merajuk, pengen ketemu kamu langsung. Kangen tapi gengsi. Zila tertawa karena ucapan ayahnya. Ternyata adiknya itu rindu padanya. Gemas sekali dia. Ya udah. Nanti aku main ke sana deh sama Elbara. Biar Sena gak ngambek-ngambek lagi. Iya. Ya udah, ayah tutup ya teleponnya. Maaf ganggu kamu di pagi-pagi kayak gini. Salam buat Elbara dan sekeluarga. Iya, ayah apaan, Aku juga lagi santai kok, jadi gak masalah kalau ayah telepon aku. Nanti aku sampein salamnya. Aku juga titip salam ke Sena. Jangan ngambek-ngambek terus gitu. Nanti aku main ke sana. Seusai percakapan yang memakan waktu cukup panjang, akhirnya telepon itu terputus dengan Zila yang kini mengelus dada tanda lega. Akhirnya ia bisa memberi alasan pada Gabriel perihal hutang piutang yang sudah lunas. Beruntung Gabriel percaya, dan beruntung juga lidahnya tidak terpeleset untuk kebohongan yang ia ukir. Karena kalau sampai keceplosan, abis semuanya menjadi kacau. Zila tidak sadar bahwa Elbara sejak tadi telah menguping pembicaraannya dengan Gabriel. Elbara sengaja tak beranjak dari sana karena ingin tahu alasan apa yang akan Zila berikan pada Gabriel soal hutang yang ia sudah lunasi saat itu. Karena ia juga berhak tahu, karena kalau ada yang bertanya padanya juga ia bisa menjawab sesuai apa yang Zila katakan. Karena ia merasa bahwa jika Gabriel bertemu dengannya akan ada pertanyaan yang sama seperti Zila. Jadi ia harus siap-siap menjawabnya dengan lugas tanpa ada kecurigaan di dalamnya.
Makanya lebih baik ia menguping daripada pergi keluar dari kamar. Zila berbalik dan hendak kembali ke kamar. Namun, baru saja tubuhnya masuk ke pintu, ia sudah dikejutkan dengan Elbara yang duduk dengan santai di ranjang seraya menonton televisi. Bara. Elbara menatap Zila seraya menunjukkan senyumnya. Kenapa, Zi? Mau lanjutin alur kebohongan? Kamu nguping, ya? Tanya Zila dengan mata memicing. Iya, saya dengar semuanya tanpa terlewati. Karena saya juga berhak tahu, takutnya nanti ayah kamu nanya ke saya lagi soal itu dan saya bingung akan jawab apa. Kalau jawabannya beda, bisa abis saya sama ayah kamu. Zila mengangguk paham atas penuturan Elbara. Kemudian bokongnya mendarat di samping Elbara yang kini asik menonton siaran berita. Saya mau ajak kamu main ke rumah ayah, apa kamu mau? Aku mau lihat Sena juga. Elbara mencubit pipi Zila dengan gemas. Memangnya sejak kapan berkunjung ke rumah orang tua jadi sesuatu yang salah? Boleh Zila, bebas kamu mau kemana aja, yang penting atas izin dari saya. Yeay. Zila bertepuk tangan untuk menunjukkan rasa bahagianya. Entah kenapa hanya diizinkan seperti itu membuatnya senang bukan main. Elbara terkekeh melihat kelakuan Zila seperti anak kecil yang habis dibelikan es krim. Lucu, batinnya gemas. Zila melihat jam dinding besar dekat dengan televisi. Ia mengangguk dan menatap Elbara dengan senyuman manis. Nanti jam 10 siap-siap. Aku mau masak dulu, oke. Suruh Kean jangan kemana-mana, dia juga harus ikut. Seusai berujar seperti itu, Zila memilih keluar kamar menuju dapur. Ia akan masak banyak hari ini, karena mau ia bekal untuk ayahnya dan Sena. Elbara menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Zila yang benar-benar di luar dugaan. Ia pikir Zila tidak akan menunjukkan sikap kekanak-kanakan di hadapannya. Tapi tadi, jelas saja ini Zila yang berbeda dari Zila yang ia temui saat pertama kali. Kean mendengkus kala dipaksa oleh Elbara untuk ikut ke rumah ayahnya Zila. Pasalnya, ia tidak ingin kemana-mana hari ini. Ia ingin bermalas-malasan di kamar seraya berselancar pada gitar kesayangannya. Tapi ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Kenapa Kean harus ikut juga sih, Bang? Kalian berdua aja apa gak bisa? Tanya Kean seraya mendaratkan bokongnya di sofa dengan setelan rapi. Gak bisa. Zila membalas ucapan Kean seraya membawa 2 paper bag di tangannya. Kamu harus ikut, biar gak bosen di rumah terus. Ada Sena di sana, kalian bisa ngobrol-ngobrol santai. Emangnya kamu gak seneng main ke rumah orang tua kakak? Tanya Zila dengan wajah yang terlihat murung. Elbara dan Kean saling bersitatap. Elbara dengan tampang menggodanya agar Kean tetap ikut, dan Kean dengan tampang bersalahnya seraya meringis. Oke, aku ikut. Aku ngalah aja sama kalian. Zila meletakkan paper bag itu ke lantai, setelahnya ia memilih mengacak rambut Kean gemas. Ia senang karena Kean mau dibujuk untuk ikut. Hal tersebut mampu membuat Elbara tertawa. Dan tentu saja Kean mendengkus kembali atas respon Elbara yang menertawakannya. Bisa-bisanya ia diperlakukan seperti anak kecil oleh Zila. Rambut aku berantakan, Kak. Lagian aku bukan anak kecil. Hehehe, sorry. Zila berujar seraya mengangkat 2 jarinya membentuk huruf V peace. Karena dirasa sudah siap semua, akhirnya Elbara mulai menginstruksi mereka agar segera masuk ke dalam mobil. Genta dan Helena tidak ada di rumah. Sejak kemarin sore mereka pergi, yakni bertemu dengan adik dari Genta yang kebetulan ada di kota Sukabumi. Itu sebuah keberuntungan bagi Elbara dan Kean, karena tidak akan ada drama yang akan dimulai oleh Helena dan mengulur-ngulur waktu mereka untuk pergi. Zila yang duduk di kursi tengah mengamati abang adik itu seraya bersandar. Mengenal mereka ternyata tidak begitu buruk. Sosok Kean yang ternyata hangat itu membuatnya merasakan kehadiran seorang adik kembali. Ia senang memiliki 2 adik di hidupnya, Sena dan Kean. Dan juga,
Elbara telah memperlakukan dirinya seperti perempuan yang berharga. Meski terkadang suka bercanda dengan hal-hal berbau mesum, tapi Elbara tak pernah sekalipun menyentuhnya lebih dari pegangan tangan, mengacak rambut, dan mencubit pipinya. Menciumnya itu tidak pernah Elbara lakukan. Selama mereka di dalam kamar, ia tak pernah sekalipun mendapati Elbara mencuri-curi kesempatan memeluk atau sekadar mencium keningnya. Jadi, ia merasa bahwa Elbara sangat menghargai sebuah perjanjian kontrak yang ia tulis. Tak boleh menyentuh fisik hingga di luar batas, bahkan menyukainya hingga kontrak mereka berakhir. Padahal ia tahu, tabiat seorang laki-laki itu seperti apa. Mana bisa menahan hasrat pada perempuan yang jelas-jelas sudah sah menjadi istrinya. Tapi, apakah mereka bisa menjalankan ini semua sesuai dengan kontrak tertulis? Lantas, bisakah ia dan Elbara tidak terlibat perasaan selama 3 tahun ke depan? Pasalnya, 3 tahun adalah bukan waktu yang singkat untuk menjalani sebuah rumah tangga tanpa ada unsur suka sama suka. Suara mobil terparkir di halaman rumah Elbara. Zila yang baru saja menyiapkan makan malam, segera menata semuanya dengan rapi di atas meja. Ia juga tak lupa menyiapkan buah-buahan untuk menyegarkan mulut di tengah lauk pauk yang tersedia. Zila tahu siapa yang datang. Sudah pasti kedua mertuanya yang baru saja kembali dari Sukabumi. "Udah siap?" tanya Elbara seraya mendaratkan bokongnya di kursi. "Udah, dong." "Kean mana?" tanyanya saat tak mendapati Kean bersama Elbara. "Baru abis mandi, nanti juga nyusul ke sini." Zila pun mengangguk merespon ucapan Elbara. Belum sempat Zila mendaratkan bokongnya, sudah ada ayah dan ibu mertuanya yang memasuki area meja makan dengan netra yang terus menatap makanan yang tersaji. "Kayaknya Zila emang tahu selera kita, ya. Buktinya makanannya selalu mewah dan yang pasti tanpa bantuan biayis." Helena sengaja berujar seperti itu. Ia seolah ingin membanggakan Zila di depan Genta. Elbara gak salah pilih, kan kalau kayak gitu. Helena mengangguk seraya tersenyum pada suaminya. Padahal sejak tadi ia sudah mengumpat kesal dalam hati, karena lagi-lagi suaminya itu memuji Zila di hadapannya dan Elbara. Jelas saja membuatnya seakan berada di posisi bawah dari Zila, anak yang baru kemarin sore. Masa iya, dirinya kalah dengan seorang Zila? Hal ini jelas tak bisa dibiarkan. Bisa-bisa posisinya terancam dan tak dapat menguasai semua harta milik keluarga Dikara. Elbara saja belum bisa ia singkirkan, ini sudah ada Zila yang masuk ke tengah keluarga mereka. "Makasih, Pak, Bu, untuk pujiannya. Aku jadi terharu. Padahal masakannya biasa aja, kok." Genta menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Ia mengakui bahwa makanan yang dimasak oleh Zila memang begitu mewah dan menggugah selera. "Masakan ini benar-benar mewah, Zila. Jadi wajar kalau kami memberi pujian sama kamu." "Hai, Kean." Zila menyapa Kean yang datang dengan tampilan segar sehabis mandi. Kean menanggapi Zila dengan senyuman. Hal itu tentu membuat Genta tertegun sesaat. Pasalnya, Kean mana pernah menunjukkan keramahan padanya meski hanya dengan sebuah senyuman. Yang ada hanya raut ketusnya saja. Tanpa banyak berbicara lagi, mereka pun segera menyantap masakan tersebut dengan penuh hikmat. Bahkan Kean yang biasanya menatap makanan seperti tanpa minat, kali ini sampai menambah hingga Genta tercengang. Elbara yang melihat itu justru senang bukan main. Berarti Zila dapat membawa pengaruh baik untuk keluarga mereka, terutama Kean. Zila sudah siap dengan waktu tidurnya, ia mulai membenarkan selimut untuk menutupi tubuhnya yang sudah dibalut piyama krem. Namun hal tersebut urung, karena ada suara Elbara yang kini memanggilnya. Niat hati ingin merebahkan diri, kini ia mulai mengambil posisi duduk dan menatap Elbara yang bersandar di kepala ranjang. "Kenapa manggil-manggil? Saya mau tidur, loh. Gak mau deep talk dulu gitu. Kita akrab jika di depan keluarga, kalau lagi berdua kayak gini anggap kita hanya sebatas orang asing,
paling enggak hanya teman dan gak lebih dari itu. Zila mendengkus seraya menatap televisi yang sudah mati. Ia sudah mengantuk, tapi Elbara masih saja ingin mengganggunya. Iya, saya tahu, Zi. Saya tahu sampai mana saya melangkah dan menjaga batasan saya sama kamu. Tapi gak ada salahnya juga, kan saya mengajak kamu mengobrol hal-hal ringan dulu sebelum tidur. Tapi kalau kamu ngerasa saya terlalu mengganggu, cukup kamu tidur aja sekarang. Saya gak akan ganggu kamu. Good night, Zi. Zila menoleh ke arah Elbara yang sudah merebahkan diri membelakanginya. Ia merasa tidak enak ketika mendengar kalimat yang Elbara lontarkan. Apa ia terlalu kejam dengan menolak keinginan Elbara yang hanya ingin bercakap sebentar sebelum tidur? Sorry, Bara. Zila berujar dalam hati. Rasa kantuknya perlahan menghilang digantikan rasa bersalah. Ia duduk bersandar di sisi ranjang dengan netra yang menatap gorden coklat. Kemudian, ia mulai bergeser dengan memosisikan dirinya menatap Elbara yang masih membelakanginya. Kalau tahu begini, ia mengiyakan saja ajakan Elbara dan mengobrol hal-hal random sekarang. Gue kenapa, sih? Tanyanya pelan seraya mengetukkan kepalanya menggunakan tangan. Ia merasa bodoh jika bersangkutan dengan Elbara. Pun, ia masih ingat soal perjanjian kontrak itu. Tak akan ia biarkan perasaan asing menguasainya. Bukannya selama ini ia bisa hidup tanpa terlibat sebuah perasaan dengan seorang laki-laki. Harusnya saat ini ia juga mampu, tanpa harus takut ada rasa asing yang hinggap di hatinya. Hari Senin adalah waktu di mana semua aktivitas dimulai kembali. Ada yang bekerja, sekolah, pergi ke kampus. Semua rata dengan aktivitasnya masing-masing. Kali ini Zila sudah menyiapkan setelan kantor Elbara. Ia juga sudah menyiapkan sarapan sebelum azan subuh berkumandang. Dan sekarang, ia tengah menunggu Elbara yang sedang membersihkan diri di kamar mandi. Niat hati sih, ingin salat berjamaah. Maka dari itu ia menunggu Elbara dan duduk di sofa dengan setelan rapi memakai mukena. Suara pintu kamar mandi terbuka, dengan Elbara yang sudah memakai baju dan celana pendeknya. Rambut basah dan berantakannya membuat Zila yang memandang meneguk salivanya susah. Di saat seperti ini, Zila sempat-sempatnya terpesona dengan Elbara. Kamu nunggu saya? Tanya Elbara saat tahu Zila masih memakai mukenanya. Ah, iya, saya nunggu kamu. Gak masalah, kan kalau salat berjamaah. 2 minggu di sini, kita selalu salat sendiri-sendiri. Elbara tersenyum seraya memakai sarungnya yang sudah disiapkan di atas ranjang. Kemudian, ia mulai menggelar sajadah dan diikuti Zila di belakangnya. Kini, mereka pun mulai khusyuk menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Selesai dengan semua kegiatannya, Zila memilih keluar kamar terlebih dahulu. Ia memberi privasi Elbara untuk memakai setelan kantornya. Lagi pula, mereka tidak seintim itu berdua di dalam kamar saat tengah memakai pakaian masing-masing. Zila pikir, sejak penolakan semalam Elbara akan marah dan mendiamkannya begitu saja. Ternyata Elbara tidak sekekanakan itu. Dirinya menganggap bahwa Elbara pasti tersinggung dengan ucapannya semalam, tapi hanya praduga saja. Yang kenyataannya, Elbara masih menyambutnya bahkan menunjukkan senyuman hangatnya. Meja makan sudah terisi dengan penuh. Penghuni rumah siap dengan sarapannya masing-masing. Bahkan Zila yang sudah sejak tadi berdiam di kursi, kini menyiapkan makan untuk Elbara terlebih dahulu, baru setelah itu dirinya. Makasih sayang. Zila terkejut dengan ucapan Elbara yang tiba-tiba. Kata sayang yang diucapkan seperti ada magnet tersendiri. Entah kenapa debaran jantungnya menjadi tak normal seperti biasanya. Ah, iya, sama-sama sayangku. Zila memberanikan diri untuk menyambut ucapan Elbara. Ia tidak mau semua orang yang ada di meja makan curiga pada mereka. Kean yang melihat kedua insan itu hanya menggelengkan kepalanya. Bingung saja pada kedua kakaknya itu yang seperti masih canggung menggunakan kata sayang di depan umum.
Padahal mereka masih keluarga. Genta tersenyum dengan penuh haru. Melihat Elbara bahagia bersama dengan Zila, jelas membuatnya menimbulkan sedikit rasa iri. Pasalnya, mereka tidak sedekat itu dan rasa bahagianya pun berbeda. Elbara lebih nyaman pada pasangannya dibandingkan ayahnya sendiri. Itu membuatnya seakan ditusuk duri tajam di bagian dadanya. Nyeri. Mengapa ia tidak bisa sedekat itu semenjak istri pertamanya itu telah tiada? Ia seakan orang asing di hidup Elbara. Kendati demikian, Genta juga bahagia melihat Elbara yang bahagia bersama dengan Zila. Itu berarti, Zila adalah pasangan dan menantu baik yang dikirim Tuhan untuk Elbara dan keluarga ini. Rasa hangat yang timbul di meja makan saja baru dirasakan kembali semenjak Zila hadir di tengah keluarga mereka. Itu cukup membuktikan bahwa Zila jodoh terbaik untuk Elbara. Maafin Papa, Bara, Kean. Maaf belum bisa menjadi papa yang baik untuk kalian. Genta berujar dalam hati seraya menatap kedua putranya. Mereka seakan tumbuh dengan cepat bahkan terlihat sudah dewasa. Postur tubuh yang tinggi membuatnya seakan telah melewati banyak hal dari mereka. Zila tak kuasa menahan rasa kantuk ketika ia tengah membereskan pakaiannya. Beruntung cucian miliknya tidak banyak, jadi tidak memakan waktu. Untuk cucian Elbara, memang ia yang mencuci. Tapi yang membereskan ke tempat keranjang, tentu Biais. Sengaja dipisahkan karena akan ia setrika nantinya. Tugas itu ia ambil karena sudah menjadi istri Elbara. Dibantu sebagian saja oleh Biais, karena memang agar tak menimbulkan kecurigaan. Belum sempat dirinya merebahkan diri, sudah ada yang mengetuk pintu kamarnya. Kini kakinya melangkah membuka pintu dengan mata yang sayup. Bibi, ada apa, Bi? Itu Non, ada tamu di depan. Tamu siapa? Elbara atau aku? Tuan Elbara, si Non. Tapi apa, Bi? Jadi penasaran, deh. Biais bergerak gelisah, dengan bola mata yang kesana kemari memberi penjelasan pada Zila. Bi, tenang, gak ada yang mau gigit Bibi. Zila berujar seraya terkekeh akan tingkah Biais yang kelewat gugup. Maaf, Non. Habisnya saya takut. Ini tamu Tuan Elbara, namanya Mona. Pasti Non tahu siapa dia. Sialan. Zila mengumpat dalam hati. Masih saja perempuan itu mengganggu Elbara yang jelas-jelas sudah menikah dengannya. Sekarang orangnya di mana? Bibi gak biarin dia masuk ke rumah ini, kan? Ada di depan, Non. Saya emang gak kasih izin, karena itu juga perintah dari Tuan Elbara. Ya udah, Bibi lanjut aja pekerjaan Bibi. Mona biar aku yang urus. Cewek satu itu emang gak ada kapoknya buat ikut campur soal Elbara. Biais pun mengangguk dan izin pamit ke belakang kembali, berniat ingin menjemur pakaian. Sementara Zila mulai menuruni anak tangga dengan tergesa. Ia ingin melihat Mona yang asik bertandang ke rumah suami orang tanpa rasa malu. Rasa kantuknya seketika hilang, berganti dengan emosi yang tertahan. Entah kenapa mendengar nama Mona ia menjadi kepanasan seperti ini. Pintu ia buka dengan cepat. Di sana, di kursi putih dengan setelan mini dress dan makeup menonjol, Mona duduk seraya menyilangkan kakinya. Belum lagi tas branded yang dia pangku menandakan bahwa dia bukan perempuan kelas bawah. Deheman sengaja Zila suarakan, karena ingin melihat reaksi Mona. Ia tersenyum melihat Mona dengan mata yang membola. Memangnya dia pikir pernikahan mereka itu main-main? Oh tentu tidak. Meski ia menjalankan pernikahan kontrak, ijab kabul tetap namanya yang terucap di depan orang tua mereka. Lo, ngapain lo di sini? Zila tersenyum seraya bersidekap dada. Ia tak mau kalah dengan perempuan sok macam Mona. Jelas saya berhak ada di sini, karena saya istri dari Elbara. Apa Anda tidak tahu perihal pernikahan kami? Oh iya, maaf, Anda memang sengaja tidak diundang saat itu. Takut merusuh. Mona mengepalkan tangannya tanda marah. Apa-apaan itu?
Kenapa Elbara bisa menikah dengan wanita yang baru saja ia ketahui saat perdebatan mereka di jalan? Kenapa juga ia bisa kecolongan dengan wanita ini? Harusnya ia yang ada di samping Elbara, bukan wanita di hadapannya ini. Kenapa? Anda ngerasa kalau saya ini main-main? Anda pikir pernikahan kami ajang mainan? Dan Anda pikir Elbara masih mau nerima Anda dengan apa yang udah Anda lakuin sama dia selama ini? Lagian, hubungan kalian yang kandas itu udah lama, udah basi. Jadi stop, untuk gak usah sibuk mengejar yang bukan hak Anda lagi. Zila melakukan ini, karena ia memang ingin menyingkirkan Mona dari hidup Elbara. Pernikahan mereka ada, karena memang sama-sama memiliki tujuan. Elbara yang ingin dijauhi oleh Mona, dan ia yang ingin melunasi hutang-hutang ayahnya oleh Elbara. Elbara sudah menjalankan tugasnya, bahkan tanpa mengulur waktu. Nah, sekarang giliran ia yang melakukan tugas itu untuk mengusir Mona dari hidup Elbara. Seharusnya gue yang ada di posisi itu, bukan Elo. Kenapa harus lo sih, yang ada di samping Elbara? Gue itu cinta sama Elbara, mungkin melebihi cinta lo ke dia. Mona ini semacam wanita tidak waras sepertinya. Cinta macam apa yang selingkuh di saat dia masih terikat dan memiliki pasangan? Anda itu pelaku, loh. Bisa-bisanya seakan korban di sini. Elbara muak sama Anda itu karena Anda masih mengganggu dia, yang jelas-jelas Anda sudah melakukan hal yang fatal saat itu. Enggak, gak bisa kayak gini. Gue tetap jadi milik Elbara, bukan Elo. Tunggu aja, gue bakalan balik lagi dan rebut Elbara dari lo. Sadar diri itu perlu. Jadi tolong Anda pergi dan stop berbicara hal yang gak masuk akal. Zila menitah penjaga rumah untuk mengusir Mona yang sudah kelewat batas. Bisa-bisanya Elbara pernah berhubungan dengan wanita agak gila macam Mona. Obsesinya begitu melebihi hingga ia merasakan kengerian. Ternyata masih ada orang seperti Mona, yang ia tahu hanya ada di layar televisi saja. Di dunia asli ternyata lebih mengerikan. Elbara terburu-buru melangkah memasuki rumah. Ia mendapat telepon dari Biais karena sempat kedatangan Mona ke rumahnya. Hal itu tentu membuatnya merasa terganggu. Ia juga takut Zila diapa-apakan oleh Mona. Zila mana? Tanya Elbara pada Biais yang baru saja menyiram tanaman di halaman depan. Ada di dalam, Tuan. Lagi buat cookies di dapur. Elbara mengangguk dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Kakinya mulai melangkah ke arah dapur dengan jas yang masih berada di tangan kirinya. Zila yang tengah meminum jus mangga, kini tersedak akibat terkejut mendengar suara Elbara yang memanggilnya. Elbara menyimpan jasnya di kursi dan segera menepuk punggung Zila dengan pelan. Maaf, udah buat kamu kaget. Sumpah gak ada maksud. Zila berjalan menuju wastafel dan segera mencuci tangannya karena terkena cipratan akibat tersedak jus mangga. Setelah itu, ia memilih minum air mineral dengan sekali tenggakan hingga tandas. Gak apa-apa, Bara. Saya aja yang terlalu serius tadi. Sampai kamu panggil aja rasanya kayak kaget banget. Mereka memilih diam dengan posisi Elbara berdiri di dekat Zila, dan Zila yang kini menata cookies yang sudah dingin ke dalam toples. Kamu yang buat. Zila mengangguk tanpa menjawab ucapan Elbara. Elbara menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Ia bingung ingin membahas perihal Mona pada Zila, tapi melihat raut Zila yang sedikit ketus membuatnya mengurungkan niatnya. Cobain, enak atau enggak menurut kamu? Zila memberikan satu cookies yang berada di tangannya ke hadapan mulut Elbara. Sang empu terkejut dengan perlakuan Zila padanya. Namun, ia segera membuka mulutnya dan memakan cookies buatan Zila. Gimana, enak gak? Tanya Zila sekali lagi. Ia takut rasanya mengecewakan Elbara dan orang-orang yang memakannya nanti. Enak, pinter banget, sih. Elbara mengacak rambut Zila dengan pelan. Ia bangga karena Zila ternyata perempuan yang serba bisa. Jujur ia rindu dengan kue-kue buatan tangan sendiri.
Sejak ditinggal oleh ibunya, ia tak pernah merasakan kue yang enak lagi. Biais hanya bisa memasak untuk lauk pauk saja, tidak dengan kue-kue lainnya. Ketika merasakan cookies ini, tentu dapat membuatnya menghilangkan rasa rindu. Makasih. Zila senang dengan respon Elbara yang menilai makanan buatannya itu enak. Ia menjadi bersemangat untuk semakin membuat Mona jauh dari Elbara. Ia harus bisa lebih unggul dari Mona. Meski ia bukan dari kalangan atas dengan banyaknya barang-barang branded, tapi ia bukan wanita menye-menye dengan segudang drama. Ia harus bisa tegas menyingkirkan Mona dari hidup Elbara. Elbara yang melihat Zila senang karena dinilai cookies buatannya itu enak, semakin mengurungkan niatnya untuk membahas perihal Mona sekarang. Ia tidak ingin membuat mood Zila down. Toh, Zila juga tidak akan menutup-nutupi cerita itu nantinya. Pasti kalau moodnya membaik, dengan sendirinya Zila menceritakan semua padanya. Bersambung.